Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sanar Siregar ingin menjelaskan mengenai terminologi halal dan haram. Halal secara bahasa artinya sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang tidak dikenakan sanksi dalam melakukan perbuatannya. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa halal itu adalah sesuatu yang diusahakan, dilakukan, dan dibolehkan oleh syariat karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya. Kemudian haram. Haram menurut bahasa artinya terlarang atau larangan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu perbuatan yang dilarang Allah dengan tegas. Nah, contohnya di dalam Al-Quran itu pengharaman dalam daging babi, bangkai, darah. Kemudian kalau di dalam hadis Rasulullah itu tentang hewan bugol, keledai bugol itu, kemudian hewan yang bertaring dan burung yang memiliki cakar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akilas Karkinanti. Dalil makanan halal terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114. Allah berfirman yang artinya, maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kamu menyembah. Kemudian dalil makanan haram terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian makanan yang halal lagi baik terdapat 3 kategori sesuai yang diuraikan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu nabati, yang kedua hewani, dan yang ketiga olahan. Makanan yang halal lagi baik atau halalan thayyiban yang diisyaratkan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 adalah makanan yang tepat bagi manusia yang menginginkan kecapaian kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halija. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang makanan yang haram dan cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Yang pertama itu makanan yang haram. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dan Quran surah Al-An'am ayat 145 menjelaskan bahwa makanan yang haram itu yang pertama bangkai, darah, daging babi. Ada juga keterangan berdasarkan Rasul, hewan yang haram itu yaitu hewan yang berkuku tajam, hewan yang bertaring, hewan yang hidup di 2 alam. Berikutnya cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Secara garis besar, hewan dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama itu hewan yang boleh dikonsumsi dan hewan yang tidak boleh dikonsumsi. Hewan yang boleh dikonsumsi akan halal jika cara penyembelihannya sesuai syariat Islam. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu juru penyembelih, alat penyembelih, anggota tubuh yang harus disembelih, dan tata cara penyembelihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, di sini saya Ardan Pratama dari PAI 3 ingin membahas tentang hikmah memakan makanan yang halal lagi baik. Makanan yang halal dan thayyiban adalah makanan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah yang pantas bagi manusia yang mulia, yaitu ahsani taqwim. Dan para ulama telah memberikan informasi agar tetap memberikan makanan yang halal lagi baik, tidak tercampur sekalipun dikit yang haram. Mengenai hal tersebut, ulama telah menetapkan kaidah fiqhiyah. Apabila berkumpulnya barang yang halal dan yang haram, maka hukumnya dinamakan yang dimenangkan yang haram. Sekali lagi, apabila terkumpulnya makanan yang halal dan haram, maka hukumnya dimenangkan yang haram.
Baik, di sini saya telah menjelaskan hikmah memakan makanan yang halal lagi baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang tentang implikasi makanan yang halal lagi baik terhadap kecerdasan dan kesehatan. Dalam hal ilmu pengetahuan yang rasional, Al-Quran memberikan petunjuk seperti dalam bidang pendidikan. Dalam Al-Quran surat Maryam bahwa sifat ibu dan bapak diwariskan kepada anaknya, hal ini menemukan adanya pendidikan pranatal dan postnatal, bahkan pendidikan anak berdasarkan hadis, mulai dari pemilihan jodoh, kemudian waktu mengandung, yang segala sifat orang tua berbekas kepada anaknya. Ada yang membesarkan tubuh jasmani dan ada yang menumbuhkan kecerdasan seperti hanya dalam ilmu gizi. Karbohidrat menumbuhkan fisik sedangkan protein akan membunuh kecerdasan. Orang barat seperti di Amerika, untuk protein diambil dari daging sapi. Daging sapi rentan terhadap kolesterol yang dapat membahayakan jantung. Maka orang Jepang dengan mengkonsumsi ikan untuk kecukupan asupan protein. Juga tentang pengaruh makanan itu, seorang ulama kontemporer Syekh Taqi Falsafi dalam bukunya yaitu menguatkan pendapatnya dengan mengutip Alexis Carrel, pemenang hadiah Nobel kedokteran. Oleh karena itu, di samping bekerja keras, seorang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan taufik daripadanya, yaitu kecocokan antara usaha dan hasil yang ingin dicapai di antaranya. Senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik dan menghindari makanan-makanan yang haram agar doa dan permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf, karena kesalahan itu hanya milik saya sendiri dan yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.